Hai, selamat datang di channel Antik Story. Siapkan dirimu, karena malam ini aku akan membawamu ke cerita menyeramkan berjudul Jangan Naik Lift Tengah Malam. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya pengalaman horor pribadi yang tak kalah menyeramkan, kirim ceritamu lewat pesan Instagram, linknya ada di deskripsi. Jam 12 malam, semua orang di kantor sudah pulang. Tapi ada satu orang yang masih lembur. Dia pikir dia sendirian, sampai dia naik lift. Lift yang seharusnya mati jam 11 malam, lift yang tidak boleh digunakan tengah malam. Seorang wanita bernama Lina, pegawai kantor biasa, mengetik di ruang kerja yang sunyi. Malam itu, Lina sedang mengejar deadline. Hanya suara keyboard dan detak jam dinding yang menemani. Jarum jam menunjukkan 12 dini hari. Ia pun mematikan laptop dan bersiap untuk pulang. Tapi saat melewati meja satpam, meja itu kosong. Tidak ada siapapun. Lina berdiri di depan lift, menekan tombol, lampu lift menyala dan lift terbuka. Meski biasanya lift mati jam 11, malam itu lift tiba-tiba terbuka sendiri. Tanpa berpikir panjang, Lina masuk. Tapi saat pintu hampir tertutup, ia melihat bayangan seseorang berdiri jauh di ujung lorong. Bergerak, hanya menatap. Lalu pintu tertutup. Angka lantai di atas lift berubah dari lantai 15, 14, 13, dan tiba-tiba berhenti di angka 13. Padahal tidak ada lantai 13 di gedung itu. Lift berhenti, pintu terbuka pelan. Di dalam gelap tampak lorong yang tidak dikenali Lina. Dindingnya tua, lampunya kelap-kelip, seperti bangunan terbengkalai. Lina memencet tombol tutup, tapi lift tidak merespon. Dan tiba-tiba seorang menarik tangannya dari luar. Lina terpaksa keluar lift. Ia masuk ke lorong gelap. Pintu lift di belakangnya menutup, tidak bisa dibuka. "Halo, ada orang?" Suaranya menggema. Tapi yang menjawab hanya suara bisikan. Lalu terdengar langkah kaki semakin dekat. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai ia menemukan pintu bertulisan ruangan HRD. Padahal ruangan itu ada di lantai 5. Lina masuk dan melihat meja rapat berdebu. Di ujung ruangan ada satu kursi yang menghadap tembok, dan seseorang duduk membelakanginya. Lina mendekat perlahan. Sosok itu mengenakan baju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. "Maaf, saya tersesat," kata Lina. Sosok itu tak bergerak, tapi tiba-tiba bicara dengan suara berat. "Kamu juga seperti mereka, menutupi kematian saya." Lina teringat bertahun lalu ada seorang staf magang yang bunuh diri karena dibully. Dibully teman-teman sekantor. Semua pura-pura tidak tahu, termasuk dia sendiri. Aku
Aku cuma diam waktu itu. Tangis Lina pecah. Sosok di kursi berdiri, wajahnya menghadap Lina. Mata hitam pekat, wajah pucat penuh luka. Sekarang kamu ikut denganku. Lina lari keluar ruangan, kembali ke lorong itu. Lift muncul lagi, ia masuk terburu-buru. Lift turun cepat, terlalu cepat, seperti terjun bebas. Angka lantai terus menurun. 1, 2, 3, dan saat pintu terbuka, Lina melihat kantor yang sama seperti lantai awal, tapi semuanya gelap, sepi, mati. Komputer menyala sendiri. Di layar ada foto wajahnya dengan tulisan "Selamat datang". Sejak malam itu, Lina tidak pernah terlihat lagi di kantor. Tapi beberapa karyawan sering mengaku melihat sosok wanita yang masih lembur sendirian. Dan lift di malam hari terkadang terbuka sendiri, menunggu penumpang berikutnya. Sosok itu adalah Lina.